Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian ikhwan fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama akidah dan manhaj dari pembahasan matan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu kita lanjutkan dengan Safinatun Najah yang dimana kita mengkhususkan membahas masalah haji. Baik, di lembaran buletin sekarang kita lihat serial yang kelima, Syarh Sunnah. Sekarang pembahasannya masuk dalam isi yang dibawakan oleh Imam Al-Muzani, yaitu tentang As-Samad serta kaidah nama dan sifat Allah. Namun kaidah nanti yang dibahas baru beberapa poin saja. Insyaallah di kesempatan berikutnya akan kami ulas lagi dengan kaidah-kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sekarang monggo dibaca. As-Samad serta kaidah nama dan sifat Allah. Sekarang kita masuk pada bagian isi dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kali ini akan dijelaskan makna As-Samad dan kaidah dalam nama dan sifat Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidus Samad, laisa lahu sahibatun wala walad, jalla 'anil mathil. فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. Yang artinya Allah itu Maha Esa. Allah itu As-Samad yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang Maha Mulia dan tidak semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Allah itu Maha mengilmui dan Maha mengetahui. Allah itu yang mencegah dan Maha tinggi. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir, yakni sebagai berikut. Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Setelah beliau memuji Allah dalam muqaddimah, Imam Al-Muzani kemudian menyampaikan Al-Wahidu As-Samadu laisa lahu sahibatun wala waladun jalla 'anil masil fala syabiha lahu wala adil as-sami'u al-basiru al-alimu al-khabiru al-mani'u ar-rafi'. Allah itu Esa. Allah itu As-Samad yang bergantung setiap makhluk kepadanya. Laisa lahu sahiba, ya di mana Allah tidak memiliki pasangan, wala walad dan tidak memiliki anak, jalla anil mathil yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya, fala syabiha lahu dan tidak ada yang syabih serupa dengan Allah, wala adil dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengilmui, Allah itu maha mengetahui, dan Allah itu yang mencegah, dan Ar-Rafi' maha tinggi. Poin-poinnya yang ada nantinya tentang Al-Wahid, As-Samad dan yang lainnya
Insyaallah akan dibahas satu persatu tentang nama-nama Allah tadi dalam kesempatan selanjutnya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu nama Allah As-Samad. Allah itu As-Samad. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir, yakni sebagai berikut. Perkataan ahli tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Terus dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud As-Samad adalah seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepada Allah dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Itu makna As-Samad. Ini dikatakan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Berarti segala urusan kita sandarkan pada Allah. Ada yang sakit, mengadunya juga kepada Allah. Ada yang ingin urusannya mudah, juga mengadunya kepada Allah. Ada yang belum terselesaikan dalam masalah utang, juga mengadu kepada Allah. Allah itu As-Samad. Berarti semua merujuk nanti kepada Allah, kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah. Itu makna As-Samad. Lalu Malik mengatakan dari Zaid bin Aslam, As-Samad adalah As-Sayyid, yaitu pemimpin. As-Samad itu As-Sayyid, pemimpin, merajai segalanya. Berarti ini makna As-Samad juga, makna yang kedua berarti. Terus Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa As-Samad adalah Al-Baqi ba'da khalqihi. Al-Baqi ba'da khalqihi, yang maha kekal setelah makhluknya yang binasa. Yang maha kekal setelah makhluknya itu binasa. Jadi hanya Allah yang kekal, makhluknya binasa. Tidak ada yang kekal selain Allah. Terus ini Al-Hasan itu maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi para ulama kalau menyebut dalam kitab tafsir dengan kalimat berkata Al-Hasan, berarti yang dimaksudkan adalah Al-Hasan Al-Basri. Terus Al-Hasan juga mengatakan bahwa As-Samad adalah yang maha hidup dan qayyum, yang mengurusi dirinya dan makhluknya dan tidak mungkin binasa. Nah, yang dimaksudkan di sini seperti kita menyebut nama Allah Hayyu Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi As-Samad punya makna Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum itu mengurusi dirinya dan makhluknya. Allah tidak butuh pada makhluknya. Makhluk yang butuh kepada Allah. Terus yang berikutnya lagi Ikrimah. Ikrimah mengatakan bahwa As-Samad adalah yang tidak mengeluarkan sesuatu pun darinya, semisal anak dan tidak makan. Baik. As-Samad diartikan dengan ayat selanjutnya kalau dalam surat Al-Ikhlas. Ya, sebagaimana nanti dilihat di perkataan Ar-Rabi' bin Anas di bawahnya. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan bahwa As-Samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ayat sesudahnya, dan ini tafsiran yang sangat bagus. Yaitu Allahus Samad itu diartikan dengan ayat selanjutnya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Apa arti As-Samad? As-Samad artinya, lihat kelanjutan ayat. Yaitu As-Samad artinya berarti apa? Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak butuh kepada sesuatu. Kalau beranak berarti butuh pada pasangan. Kalau diperanakkan berarti ada asalnya. Asalnya siapa? Dan nanti di situ tidak ada perbedaan antara Sang Khalik yang Maha mencipta kita dengan makhluk. Karena yang namanya bapak dengan anaknya pasti mirip. Ya kan? Tidak beda jauh-jauh. Bapaknya seperti itu, anaknya seperti itu. Maka nanti tidak ada di sini perbedaan lagi antara Sang Khalik dengan makhluk. Namun kalau Allah tidak memiliki anak, tidak diperanakan, sudah berarti ya jelas beda. Ya, dari sisi ini tetap beda. Terus Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Atiyah Al-Aufi, Ad-Dhahak dan As-Sudi mengatakan bahwa As-Samad adalah la jawfalahu, yaitu tidak memiliki rongga atau perut. Baik. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Makhluk punya rongga, ada sesuatu di dalamnya. Maka jangan bayangkan Allah seperti itu.
Dan ini juga menandakan jangan memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Misalnya membicarakan tentang tangan Allah, enggak usah divisualisasikan. Bentuknya kayak gini, penglihatan Allah seperti ini, pendengarannya seperti ini. Tidak boleh. Nanti ada kaidahnya, nanti kita pahami. Terus Al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab sunnahnya setelah menyebut berbagai pendapat di atas tentang tafsir As-Samad berkata, semua makna ini adalah sahih atau benar. Sifat tersebut merupakan sifat Rabb kita Azza wa Jal. Dialah tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kekuasaannya. Dialah As-Samad, tidak ada yang berasal darinya. Allah tidak butuh makan dan minum. Dia tetap kekal setelah para makhluknya binasa. Baihaqi juga menjelaskan yang demikian. Baik. Berarti semua makna yang disampaikan oleh pakar tafsir tadi semuanya dipakai. Ya, semuanya dipakai. Jadi kesimpulan dari Al-Hafiz Abul Qasim, Allah itu As-Samad, itu artinya Allah itu tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Yang kedua, Allah itu maha tinggi kekuasaannya. Karena dikatakan tadi As-Samad maknanya As-Sayyid. Terus yang ketiga, Allah itu As-Samad artinya tidak ada yang berasal darinya. Tidak beranak, berarti tidak ada yang berasal darinya. Juga yang di atas punya usul, yaitu di atas Allah tidak ada. Allah maha tinggi dan tidak ada sesuatu yang di atas Allah lagi. Terus yang keempat, Allah tidak butuh makan dan minum. Karena kalau butuh makan dan minum berarti bergantung pada sesuatu. Allah tidak bergantung pada sesuatu. Terus yang kelima, Allah itu kekal, sedangkan makhluknya itu binasa. Ya, Allah itu kekal, makhluknya itu binasa. Makhluk tidak kekal abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal. Ya, 5 hal ini kesimpulan dari perkataan tadi, berarti kesimpulan As-Samad itu ada pada perkataan Abul Qasim. Yang terakhir tadi Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani. Nah, sekarang setelah melihat tentang As-Samad tadi, kita lihat kaidah nama dan sifat Allah. Kaidah nama dan sifat Allah. Yang pertama, nama Allah itu tauqifiyah, yang artinya mesti dengan dalil. Baik. Nama Allah itu tauqifiyah, mesti pakai dalil. Enggak boleh sembarangan menyebut nama Allah. Mensifati Allah juga demikian. Harus dengan dalil. Tauqifiyah. Kita lihat penjelasannya dan dalilnya. Nama Allah itu tauqifiyah, mesti dengan dalil. Akal tidak punya ruang di dalamnya. Oleh karena itu, pembicaraan nama dan sifat Allah hanya terbatas pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Baik. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah cuma berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak ada buat nama-nama Allah model baru, tidak ada. Tidak boleh juga mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah sifatkan. Ini kaidah dasar ini. Harus pakai dalil. Apa alasannya? Lihat nanti ada 2 dalil di sini. Yang pertama Al-Isra ayat 36. Dibaca. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Al-Isra ayat 36. Taib. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Berarti kalau kita tidak diberitahu tentang nama dan sifat tersebut, tidak boleh bicara. Ya, tidak boleh bicara sampai datang dalil. Terus dalam ayat lain. Dalam ayat lain disebutkan pula, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-A'raf ayat 33. Nah, lihat kesimpulan dari Al-A'raf ayat 33 disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di sini disebutkan 4 dosa.
Ya, jadi situ ada 4 dosa. Yang pertama, dosa fawahish, perbuatan keji. Dan kalau para ulama bahas fawahish itu biasanya identik dengan zina. Maka disebut tentang ayat zina misalnya dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, innahu kana fahisyah. Sama dengan asal katanya fawahish, itu adalah perbuatan keji. Nah, keji ini diidentikan dengan apa? Zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Maka zina itu dilarang dari sisi zatnya dan juga segala perantara menuju zina. Awalnya zina dari apa dulu? Oh, zaman sekarang chattingan dulu. Ya. Atau DM-an lah ya. Sudah. Ya, sudah, kalau nggak chattingan DM-an aja. DM lebih canggih lagi kan? Ya. Kamu pasang foto di situ, ada cewek ini, Mas, gimana? Sudah nikah apa belum? Wah, wes dikerjain cewek itu di situ. Itu dulu chattingan dulu. Habis itu apa? Setelah chattingan apa? Apa yang dilakukan, Mas? Hah? Oh, ketemuan. Ketemuan. Setelah ketemuan, jalan berdua. Oh, ngobrol dulu. Kok nggak jalan? Tes. Halo. Tes. Baik. Apa tadi terakhir? Ngobrol apa langsung jalan berdua? Hah? Kalau jalan berdua nggak tahu diri nih berarti. Setelah itu terus kan? Terus ini. Tes. Maka zina itu dari perantaranya terlebih dahulu. Baru kemudian akhirnya ujung-ujungnya kemaluan yang nanti akan membenarkannya. Jadi ada perantara dulu. Maka tadi perbuatan fahisyah ini yang disebut dalam ayat ini. Jadi fahisyah, perbuatan keji selalu identik dengan apa? Selalu identik dengan zina. Terus dosa yang kedua, wal baghiya bi ghairil haq, melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dosa yang kedua berarti melampaui batas. Ya, melampaui batas tanpa alasan yang benar. Di sini termasuk bentuknya juga memakai hak orang lain tanpa izin. Atau ada batas tanah jelas, dia buat batas tanah ini berpindah, ambil harta orang lain. Itu namanya melampaui batas. Termasuk juga pakai bajakan juga ini kayaknya. Ini masuk juga di sini. Ya, biar kena nggak apa-apa lah. Biar beli original. Ya, masuk nggak? Iya, melampaui batas. Hak orang nggak itu? Hak orang. Orang kafir haknya boleh diambil nggak? Kalau boleh, motor orang kafir lagi parkir di sini, kamu nyolong aja. Ibaratnya pakai software tuh kayak gitu. Kalau pakai bajakan, ada yang mau bilang boleh, bilang aja sama kalau ada yang bilang boleh. Ada ustadz ngomong tuh boleh misalnya pakai bajakan, sudah. Orang kafir berarti punya barang, nah, sudah ada motor depan sini. Tuh yang punya itu orang kafir itu, ambil aja. Sama itu. Hak orang kafir nggak boleh diambil. Ya, tidak boleh melanggar hak orang lain, melampaui batas, melanggar hak orang lain tanpa jalan yang benar. Harta orang lain itu dijaga itu, terjaga, nggak boleh dirampas. Walaupun itu harta orang kafir. Ini ada dompetnya misalnya, wah ini kayaknya dia nggak ketahuan nih, saya ambil aja gitu. Oh, nggak bisa, walaupun orang kafir itu bukan hakmu. Maka barang orang kafir, buatan dia, produksi dia, kalau dia sudah punya hak cipta di sini, nggak boleh dilanggar itu. Terus dosa sudah keberapa tadi? 2. Sekarang yang ketiga, berbuat syirik. Wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Engkau berbuat syirik kepada Allah. Terus dosa yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu.
Ibnul Qayyim katakan, berkata tentang Allah tanpa ilmu termasuk berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Dia bicara tentang Allah tidak didasari ilmu. Ya, tidak didasari ilmu. Bicara aja begitu. Terangkan tentang Allah, namanya gini dia terangkan. Nah, sifat Allah gini. Tidak ada dasar sama sekali. Nah, Ibnul Qayyim katakan yang tadi diurutan dari nomor 1, 2, 3, 4 itu disebutkan dosanya itu makin ke bawah, makin ke nomor 4 makin parah. Diberikan keterangan itu. Makin ke nomor 4 berarti makin parah. Coba lihat urutannya. Yang pertama apa tadi? Fawahisya. Terus yang kedua, melampaui batas tanpa jalan yang benar. Terus yang ketiga, berbuat syirik. Kemudian yang keempat, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berarti Ibnu Qayyim simpulkan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih parah daripada syirik. Kesimpulannya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih parah daripada syirik. Bahaya sekali loh itu. Syirik jelas dosa besar. Bisa membuat pelakunya kekal di neraka. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa membuat hal-hal yang macam-macam terjadi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa membuat orang terjerumus dalam syirik, bisa membuat orang itu kafir, seterusnya. Jadi lebih parah. Itu urutannya itu beliau sebutkan. Penjelasan dari yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Nah, kaitannya dengan masalah tauqifiyah tadi apa? Berbicara tentang Allah harus didasari dalil. Membicarakan nama Allah, ya sudah berbicara apa adanya saja. Allah mau mendengar sudah. Allah mau melihat sudah. Gak usah kamu pakai istilah-istilah ya yang terlalu gaul, gak perlu. Sudah apa adanya, Al-Sami, Al-Basir sudah. Terjemahkan apa? Maha mendengar. Terjemahkan apa? Maha melihat. Sudah selesai. Gak usah kamu pakai kata Allah itu read pesanmu, Allah itu read doamu. Gak usah kayak begitu. Itu bahasa main ini di sini. Ini dalilnya ini. Gak boleh berbicara tentang Allah sembarangan. Ya. Kita bicara dengan orang tua aja kayak gitu saja dibilang gak sopan. Pak, kok pesan saya kok gak di-read sih, gimana sih Pak? Coba lihat orang tua sendiri aja bicara nggak sopan itu, memang nggak sopan. Harus ada adab di sini. Ya, ada adab berbicara tentang Allah. Cukup terjemahkan bahasa apa adanya. Ya. Nanti Allah itu jamil, maha indah. Nggak usah jadi so sweet, itu nggak usah. Allah itu so sweet, apa-apaan? Nggak perlu ubah makna. Itu sudah persepsi kita sudah lain lagi loh. Kok so sweet ya? Ini perasaan bahasa cewek nih kalau kita sebut. Iya kan? Jadi tidak ada istimewanya lagi nama Allah. Namun kalau kita terjemahkan apa nih? Allah itu maha indah. Sudah selesai itu. Itu orang sudah paham. Iya sudah. Itu maha indah yang luar biasa berarti. Namun kalau kamu pakai bahasa gaul itu sudah maknanya orang pahami lagi. Oh iya ya kayak gini ya. Itu sudah tidak lagi menerapkan ini. Kaidah pertama tidak diterapkan lagi. Nama Allah dan sifatnya harus tauqifiyah, titik. Jadi berbicara tentang Allah harus pakai dalil. Kecuali kita lagi menggambarkan gitu. Memaknakan. Jadi memaknakan itu maksudnya menjelaskan. Namun kalau sudah bicara Asmaul Husna, nggak bisa itu. Itu nggak ada bagian dari Asmaul Husna sama sekali dengan bahasa gaul, nggak ada bagian sama sekali dalam Asmaul Husna. Ya, itu kaidah penting dalam nama dan sifat Allah. Maka mau tetapkan 99 nama juga harus pakai dalil. Sifat-sifat Allah juga harus ditetapkan, harus pakai dalil. Mau batasi juga, ini sifatnya cuma 20 saja, harus pakai dalil. Ya, kenapa kamu batasi? Kenapa tidak lebih daripada 20? Harus dengan dalil. Apa sifat 20? Wujud qidam, baqa, al-mukhalafatul hawaditsi, terus qiyamu binafsihi dan seterusnya. Kamu sebut sampai 20 harus pakai dalil ini. Kenapa dibatasi cuma 20 saja? Sifat Allah banyak sekali. Kalau batasi pakai dalil. Taruhlah nah, sifat 20 sudah benar lah. Nah, kenapa tidak mau menetapkan sifat yang lainnya? Kenapa dibatasi?
Nah, itu paham dari Asy'ariyah, akidah atau mazhab Asy'ariyah seperti itu. Dia batasi ya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang lainnya harus dikembalikan ke sifat 20. Ya, Allah punya sifat yang lainnya pokoknya dibawa ke sifat 20. Jadinya mereka mentakwil. Ya, jadinya mereka mentakwil, yaitu mengartikan dengan makna yang lainnya tanpa dalil. Kenapa nggak tetapkan apa adanya saja? Asy'ariyah nggak mau. Dia nggak mau tetapkan apa adanya. Mau membatasi, akhirnya ada sifat yang lain dibawa ke sifat 20 saja. Itu yang dipahami oleh Asy'ariyah. Nah, sambil lihat lagi yang kedua, nanti ada seterusnya ada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Terus yang kedua, rukun iman dengan nama Allah yang husna. nah, sekarang ada rukunnya. Dalam mengimani nama dan sifat Allah itu ada rukunnya, sebagaimana kita sebut dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ini sekarang ada rukunnya lagi untuk mengimani nama dan sifat Allah. Apa saja? Satu, beriman pada nama Allah. beriman pada nama Allah. Dua, beriman pada makna dari nama Allah. Maknanya diimani juga. Tiga, beriman dengan athar atau dalil yang membicarakan nama Allah. Baik. Jadi mengimani namanya sendiri, kemudian mengimani maknanya. Jadi nama itu punya makna. Kemudian yang ketiga, mengimani dalilnya. Ada dalil yang menyebutkan, imani dalil itu. Dalilnya enggak ditolak. Contoh di sini kita sebut, misalnya kita beriman pada nama Allah Ar-Rahim, maka kita beriman pula pada maknanya, yaitu Allah memiliki rahmat yang luas pada segala sesuatu. Juga dalil-dalil yang membicarakan tentang Rahim kita imani. Baik. Berarti 3 hal. Kita imani nama Ar-Rahim dulu, kemudian yang kedua, maknanya kita imani Allah punya rahmat yang luas. Yang ketiga, ada dalil yang sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dalilnya juga diimani. Maka nama dan sifat Allah diimani seperti itu. Disebutkan misalnya sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmannya itu Allah yang Maha Pengasih, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Apa saya tadi 3 rukunnya? Mengimani nama dulu. Berarti kalau di sini sifat. Allah punya sifat Maha tinggi. Istiwa Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua maknanya. Maknanya diimani. Oh, maknanya Maha tinggi. Saya tidak boleh selewengkan ke makna yang lainnya. Saya tidak boleh artikan ke makna yang lainnya. Saya tidak boleh katakan Allah berkuasa. Kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya, imani seperti itu. Maknanya diimani. Terus dalilnya ini juga diimani. Gak boleh ingkari, wah dalil itu gak benar. Berarti rukun ini tidak dia penuhi. Maka rukun yang terkait nama dan sifat Allah ada 3 tadi. Terus yang ketiga, bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Taib. Ini yang terakhir dari pembahasan kaidah untuk saat ini dulu. Ya, lihat Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Maka Al-A'raf ayat 180 punya kandungan. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang pertama, Allah itu punya nama-nama yang terbaik. Nanti penjelasannya ada kaidah nanti berikutnya insyaallah di pertemuan berikut. Kemudian yang kedua, asmaul husna digunakan untuk tawasul dalam doa. Jadi bukan hanya disebut, namun nama ini disebut untuk apa? Masuk dalam doa, pengantar ini. Contoh misalnya dalam doa yang Nabi SAW ajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini disebut dulu ini loh. Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Allah yang tidak bergantung pada makhluknya. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Maka disuruh di sini ada penyebutan nama dan sifat Allah sebagai pengantar sebelum masuk dalam isi doa. Maka nama dan sifat Allah digunakan untuk berdoa. Dan kurang tepat kalau nama dan sifat Allah cuma dipakai untuk bacaan zikir saja. Contoh yang dipraktekkan misalnya,
Contoh ada di surat Al-Hasyr, Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Pada ayat berikutnya lagi, Allahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamu. Misalnya dia pakai ya kudus. Ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus 1000 kali. Tadi kan dikatakan nama Allah ini digunakan dalam doa. Kalau dia tidak lanjutkan dengan doa, cuma zikir saja, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus sampai 1000 kali, dia tidak praktekkan ayat ini. Dan itu ibaratnya kita cuma manggil saja, nggak ada maksud apa-apa. Allah sudah mau menjawab ini, kamu minta apa? Namun nggak minta-minta juga. Iya kan? Sama ini. Ya, sering saya contohkan ini. Ya, ada penjual bakso lewat lah. Tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso 1000 kali coba. Balik gitu. Ya 5 kali sajalah dia balik gitu. Terus apa jawaban dia? Apa jawaban dia? Dia sudah tahu kita manggil. Mau apa mas? Enggak, saya manggil kamu saja. Bisa kayak gitu? Enggak bisa kan? Aneh. Ya, dilempar mangkok setelah itu. Wah, ini macam-macam aja. Saya sudah balik-balik, sudah muter, sudah jauh, kamu panggil-panggil. Ya kan? Apa tujuannya? Doa. Dilanjutin dengan doa. Ya, makanya ada buku-buku seperti ini, buku-buku praktek Asmaul Husna, zikir-zikir Asmaul Husna. Dan hitungan-hitungan tadi nggak benar. Tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi tidak tetapkan itu dengan bilangan 1000, bilangannya macam-macam. Ya, makanya kalau yang masih ada yang punya buku ini, tinggalkan saja bukunya, nggak usah. Ada situ juga untuk dapat jodoh juga ada itu Asmaul Husna itu. Nggak usah capek-capek kamu kayak gitu seharian cuma pingin ini aja jodoh datang, baca itu besoknya juga jodoh nggak datang-datang juga. Sudah capek. Ya, sudah keringatan, ya mungkin kewajiban yang kalian ditinggalkan, yang diinginkan juga nggak datang-datang coba. Jadi nggak seperti itu. Asmaul Husna digunakan untuk apa? Fad'uhu biha. Gunakan itu untuk tawasul kepada Allah. Tawasul apa artinya? Perantara untuk masuk dalam doa. Sebut dulu. Kita bisa tawasul dengan 3 hal. Ya, bisa 1 ini lewat Asmaul Husna, nyebut itu Asmaul Husna. Seperti ya Hayyu ya Qayyum tadi, bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Bisa juga tawasul dengan amalan soleh. Kita punya amalan soleh yang yakin itu diterima Allah. Kita sudah lakukan dengan sepenuhnya, dengan sempurna misalnya. Atau kita yakin ini amalan ini paling bagus, maka sebut tadi, ya Allah saya punya kebiasaan ini, ya. Tolonglah penuhi hajat saya seperti ini. Terus yang ketiga, ya tawasul dengan perantaraan orang soleh yang masih hidup. Seperti dahulu, ya ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat tawasul dengan beliau supaya diturunkannya hujan. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, mereka tidak bertawasul dengan kuburan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sudah dikuburkan, namun dengan paman Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kalau doa dengan perantaraan orang soleh masih hidup, ya dibolehkan. Jadi 3 tadi. Jadi Asmaul Husna digunakan untuk tawasul seperti itu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tidak boleh melakukan penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Apa bentuknya? Kita lihat di sini bentuk-bentuknya. Ini disebut oleh Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani dalam kitabnya Syarah Asmaul Husna. Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani itu penulis kitab Hisnul Muslim, kitab zikir. Ya, yang mau temukan di toko-toko buku itu bagus sekali. Dan ini lebih bagus daripada buku-buku yang lainnya, lengkap. Ya, terus baca beberapa bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Beberapa bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. 1. Menamakan berhala dengan nama-nama Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, yang artinya, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? An-Najm ayat 19 sampai 20. Baik. Ada keterangan di situ Lata itu apa dan seterusnya. Lata itu adalah batu besar yang disembah, berada di daerah Taif.
Penyebutan lain dengan Lata yang dimaksud adalah kubur laki-laki saleh yang disebut selain Allah. Uzza adalah pohon yang berada antara Makkah dan Taif yang memiliki juru kunci yang disembah dan diagung-agungkan. Sedangkan Manat adalah batu besar yang diukir yang berada di antara Makkah dan Madinah. Manat ini juga disembah dan jadi milik penduduk Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Taib. Dan ingat, Lata, Uzza, Manat semua berasal dari Asmaul Husna. Orang musyrik namakan berhala-berhalanya itu dengan nama-nama Allah. Namun nama-nama Allah dibentuk jadi mu'annas, nama perempuan. Lata itu dari al-ilah. Lata itu dari al-ilah, artinya sesembahan. Terus Uzza itu dari al-aziz, maha perkasa. Manat itu dari al-mannan, maha memberi. Bagus kan berhalanya kan? Dikasih nama apa tadi? Nama Allah, dijadikan nama berhala. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Maka ini menunjukkan ini penyimpangan yang pertama. Nama Allah dijadikan nama berhala yang disembah. Enggak boleh. Dan ini menunjukkan kesyirikan di zaman dulu itu sengaja menghiasi yang jelek itu menjadi baik. Ya kan? Yang tadi berhala dibuat, kalau kamu pakai nama berhala langsung seperti nama-nama berhala yang orang tahu itu berhala, itu paling gak disembah. Dibuatlah jadi bentuk bagus. Maka biasa yang namanya maksiat itu dihiasi. Ya, mungkin khamar bisa jadi, itu kan minuman untuk penghangat saja. Sudahlah, gak apa-apa. Ini kan lagi musim dingin, sudah minum khamar aja. Diubah namanya. Riba menjadi apa? Bunga. Sudahlah, nggak apa-apa. Atau bisa juga jadi bagi hasil. Ya, ini dalam kelompok, ya, rombongan RT misalnya, ada simpan pinjam di situ. Setiap kali ada peminjaman harus kembalikan lebih. Akhir tahun, yang mereka istilahkan dengan sisa hasil usaha. Usaha mana? Mana usahanya coba? Nggak ada usaha riba yang benar itu. Jadi yang ada cuma sisa bagi riba. Ya, bukan sisa hasil usaha, sisa bagi riba. Riba dimakan bareng-bareng. Diubah itu namanya itu tadi. Maka pandai-pandai melihat sesuatu, lihat hakikatnya seperti apa. Ya, lihat hakikatnya seperti apa. Boleh jadi nanti semuanya pakai nama Islami. Khomer itu bisa jadi khomer Islami, ada orang buat nanti. Bisa jadi juga zina juga bisa jadi zina Islami atau pacaran Islami bisa kan? Bisa, pacaran syariat mungkin bisa. Ada nggak buat koridor-koridor kayak gitu ada? Bisa. Ya, pacarannya pakai kaidah-kaidah gitu. Oh iya bisa kita buat. Kemudian nanti pakai aturan-aturan kayak gini. Koridor-koridornya kayak gini. Laki-lakinya duduk di utara ngadap utara sana mas ya, yang perempuan ngadap selatan. Gitu bisa? Buat kayak gitu? Kalau boncengan nggak usah saja, nanti masing-masing pakai kendaraan sendiri, sudah nggak apa-apa. Yang penting ketahuan saja. Silakan buat macam-macam, tetap tujuannya sama, maksudnya sama, hubungan semua nggak sah. Ujung-ujung nanti akan menjerumuskan pada zina. Ya. Bisa nggak dia sih kayak gitu? Wah bisa-bisa saja. Ya. Mungkin kamu yang jenggotan pun juga bisa pacaran. Kalau jalan dengan yang jilbaban kan paling dikira suami istri. Iya kan? Wah ini jalan gak dengan tangan, pegang tangan aja gak apa-apa. Itu paling dikira suami istri itu. Mungkin gak? Mungkin saja. Malah justru dari jenggotmu itu orang kira kamu tuh baik. Betul gak? Betul. Ya silakan terserah kamu aja. Pacaran aja kalau gitu. Lanjut aja kalau gitu yang masih punya pacar. Ya, balik lagi aja gak apa-apa. Itu. Orang kira kamu suami istri loh itu. Justru karena penampilanmu kalau kamu buat maksiat orang kira kamu itu orang baik. Cuma aja itu. Pasti kalian pasti usnuzon semua kan? Oh itu paling sudah nikah itu. Ternyata pacaran. Mungkin nggak? Mungkin aja.
Kamu gak akan curiga itu karena kamu nilai dari lahirianya. Kok saya beritahu model baru kayak begini ya? Nanti pikiran kayak gitu kamu lakukan juga. Malah saya buat ide baru lagi. Tapi itu nyata ada kayak gitu coba. Belum suami istri. Cuma penampilan kan? Kamu lihat nih, ini cadaran, ini jenggotan misalnya. Jalan kamu nilai apa coba? Suami istri. Ya Allah, ternyata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita sudah husnuzon pada dia. Ya Allah, dia gak mau. Dia tetap berbuat maksiat pada Allah coba. Kita sudah baik loh sama dia itu. Husnuzon itu coba lihat itu. Itu pacaran Islami kayak gitu berarti ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Zaman sekarang itu coba lihat itu. Jadi kadang ya namanya cadar itu jadi kedok lagi coba. Jadi baik-baik kan kita lihat, itu cadar itu bagus tuh pokoknya itu bagus. Kamu belum tahu belakangnya itu gimana. Rusaknya gimana kayak gitu, nggak tahu. Dan memang tugas kita nilai lahiriah betul. Namun kadang kita harus dalami hakikatnya lagi. Sehingga cari jodoh itu hati-hati. Ya, lihat dulu ini kelakuannya gimana. Walaupun itu nutup aurat, walaupun itu bercadar. Ya, kamu harus cek lagi temannya bergaul bagaimana, terus kelakuannya keseharian gimana, guru ngajinya siapa, dicek. Jangan cadaran itu orang Syiah kamu itu nikah itu. Jangan-jangan itu Khawarij coba. Nikah dengan kamu, malah dia doktrin kamu sehingga kamu jadi ISIS juga di situ, coba lihat. Bisa nggak? Bisa. Karena masalahnya bukan penampilan, itu pemahaman nanti jadinya. Pemahaman dia seperti apa coba? Mungkin gak kayak gitu, cadaran ke ujung-ujungnya ngebom? Mungkin gak? Mungkin saja. Pemahaman loh itu, bukan masalah penampilan sekarang. Maka dekati, lihat. Oh itu guru ngajinya siapa? Dia ngaji di mana? Kamu bisa tahu itu nanti. Kok ngajinya itu saya gurunya itu gak kenal ya? Padahal tinggal sama-sama di Jogja ya. Apa mungkin dia ngajinya kucing-kucingan atau gimana ya? Gitu. Orang sudah mulai curiga-curiga, enggak bukan. Dekati seperti pelajari hakikat. Jadi sesuatu itu jangan cuma sekedar nama saja, namun pelajari hakikat, dalami hakikatnya seperti apa, bentuknya yang sejatinya seperti apa. Nah, azan dulu. Baik, kita lanjut yang kedua. Penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. 2. Menyebut Allah dengan panggilan Bapa seperti kelakuan orang Nasrani. Menyebut Allah dengan panggilan Bapa seperti kelakuan orang Nasrani, ya. Kalau orang Nasrani memanggil dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Menyebut Allah dengan panggilan Bapa seperti kelakuan orang Nasrani. Ini juga termasuk bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Allah dipanggil dengan sesuatu yang tidak mensifati makhluk. Kalau panggil dengan Bapa, ya berarti menyifatkan Allah dengan makhluk. Nggak boleh seperti itu. Terus yang ketiga. 3. Menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Hal ini seperti kelakuan orang Yahudi yang disebut dalam ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, yang artinya orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Al-Maidah ayat 64. Taib, Al-Maidah ayat 64 menunjukkan orang Yahudi itu menyebut Allah dengan fakir. Ya, menyebut Allah dengan fakir. Yaitu dikatakan yadullahi maglulah. Yadullahi maglulah. Yaitu tangan Allah itu terbelenggu. Yang lalu lantas ini dibantah, bal yadau mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah tidak fakir. Ya, sifat yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Contoh lagi misalnya sifat kekurangan, menyatakan Allah
itu sama seperti makhluk, misalnya tidur, butuh tidur, ngantuk misalnya. Nah, ini berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tidak boleh. Terus yang keempat. 4. Menolak nama dan sifat Allah. Seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah yang menyatakan nama Allah itu lafaz saja yang tidak mengandung makna dan sifat. Seperti menyatakan seperti orang Jahmiyah, itu katakan Allah itu Sami, Basir. Kita kan kalau terjemahkan Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar, Maha melihat. Namun kalau orang Jahmiyah itu begini, nama Allah itu As-Sami, Al-Basir. Namun kamu jangan katakan Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Maknanya tidak dia imani. Dia cuma imani lafaznya saja. Jadi cuma jadikan itu sebagai lafaz. Bukan jadikan sebagai lafaz punya makna kemudian diimani. Maka rukun yang tadi kita sebutkan di awal, dia tidak imani seperti 3 rukun tadi dalam mengimani nama dan sifat Allah. Terus yang terakhir, yang kelima. 5. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Beberapa pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan ada sifat-sifat makhluk yang tidak boleh sama dengan Allah. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa menolak dan menyamakannya dengan makhluk. Taib. Kesimpulannya tentang nama dan sifat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak dan tidak menyamakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk, namun mengimani apa adanya. Mengimani lafaz tersebut juga mengimani maknanya. Wallahu a'lam.